Saat pria kuat klan gelap terkejut, tiba-tiba, tekanan mengerikan langsung ditekan. Pria kuat transenden klan gelap mendongak dan melihat sebuah pagoda sederhana di atas kepalanya menekannya. Dari pagoda, aura kacau yang mengerikan tersebar. Aura kacau ini memiliki arti menekan segalanya dan jatuh dengan keras ke pria kuat transenden klan gelap itu. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar pria kuat transenden klan gelap mulai mendidih. Pagoda ini adalah Menara Huangtian. Ketika Qin Chen bertarung melawan pria kuat transenden klan gelap ini, Xiao Yao Zizun akhirnya menemukan kesempatan dan langsung mengaktifkan Menara Huangtian untuk menekan. Darah Xiao Yao Zizun mendidih, saat ini dia benar-benar membakar asalnya sendiri. Menara Huangtian mengandung aura mengerikan yang menekan dunia. Semut sialan, bahkan kamu berani datang ke sini dan bertindak sombong. Ucap pria kuat transenden klan gelap itu memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan dia mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan mengerikan langsung berkumpul di tinjunya, dan kemudian dia meninju Menara Huangtian di langit. Raungan yang mengejutkan terdengar. Tinju pria transenden klan gelap ini menghantam Menara Huangtian secara langsung. Menara Huangtian segera terlempar jutaan kaki ke langit, tetapi tidak sepenuhnya terlempar, melainkan bergetar hebat dan terus menekan pria super kuat klan gelap itu. Mata pria super kuat klan gelap melebar, betapa kuatnya pukulannya, namun gagal meledakkan pagoda sederhana ini. Harta karun yang transenden, harta karun transenden lainnya. Saat ini, dia terlihat kaget, eksistensi macam apa alam semesta awal ini. Bahkan orang ini memiliki harta karun yang transenden. Kapan harta karun yang luar biasa menjadi kubis? Perlu dicatat bahwa bahkan di lautan kosmik, harta karun yang transenden tidak selalu tersedia. Dia kaget dan marah, disusul ekstasi. Dia mengirimkannya kali ini. Bawakan padaku. Tiba-tiba, pria kuat transenden klan gelap meraung dengan marah, dan dengan keras meraih Menara Huangtian di atas kepalanya dengan telapak tangannya. Dengan keras, kekuatan menelan terkondensasi di telapak tangannya, dan kekuatan yang mengerikan mengikat Menara Huangtian. Dia ingin merebut Menara Huangtian. Tubuh Xiao Yao Zizun bergoyang dan dia tergantung di atas Menara Huangtian. Segera setelah itu, kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Aura jiwa yang kuat bergabung ke dalam Menara Huangtian dalam sekejap, menjaga roh Menara Huangtian. Menara Huangtian ini adalah harta paling berharga dalam hidupnya, dan telah sepenuhnya terintegrasi dengan auranya. Bahkan orang yang transenden dan super kuat tidak dapat dengan mudah merebutnya. Saat memenjarakan Menara Huangtian, Xiao Yao Zizun memandang Qin Chen dan berteriak, "Qin Chen, jangan mengambil tindakan dulu." Xiao Yao Zizun tidak perlu berbicara. Qin Chen di kejauhan sudah tenang. Dia merentangkan telapak tangannya dan pedang karat misterius itu bergetar hebat. Saat berikutnya, dia menghilang langsung dari tempatnya. Niat membunuh yang menggelegar. Kali ini, Qin Chen langsung mengintegrasikan darah gunturnya sendiri ke dalam niat membunuhnya, dan guntur yang mengerikan langsung meledak dari pedangnya. Menyadari keistimewaan pedang Qin Chen, mata pria super kuat klan kegelapan tiba-tiba menyipit. Dia mendengus dingin, mengambil Menara Huangtian dengan satu telapak tangan, mengambil langkah maju pada saat yang sama, dan meninju dengan tangan lainnya. Cahaya tinju itu seperti air terjun, menghalangi Qin Chen yang bergegas ke arahnya, dan cahaya tinju itu mengalir keluar, seolah-olah akan menelan Qin Chen sepenuhnya. Dia telah memahami kekuatan keterampilan pedang Qin Chen sebelumnya. Kali ini, dia secara langsung menunjukkan kekuatan aslinya. Lautan luas yang dibentuk oleh kekuatan transendensi sepenuhnya mengendalikan dunia dan menyelimuti Qin Chen. Cahaya tinju dan cahaya pedang bertabrakan dalam sekejap, dan Qin Chen terpaksa berhenti di kehampaan. "Hancurkan!" teriak Qin Chen tampak galak, dan cahaya guntur yang tak berujung langsung meletus dari pedang karat misterius. Saat berikutnya, cahaya tinju pria super kuat klan gelap mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria super kuat dari klan kegelapan tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan ada rasa tidak percaya di matanya. Kekuatan guntur ini, gumam pria super kuat klan gelap merasakan dengan hati-hati, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tetapi pada saat ini, dengan keras, tinjunya hancur berkeping-keping. Qin Chen memanfaatkan momentum tersebut, bergegas ke depan, dan mengayunkan pedangnya. Sepotong cahaya pedang biru langsung menyerang di depan pria super kuat klan kegelapan.
Ekspresi pria super kuat klan kegelapan ini berubah drastis, dan dia buru-buru menyilangkan tangan di depannya. Cahaya pedang menghantam lengannya seperti seberkas cahaya, dan pria super kuat klan kegelapan langsung terlempar. Penerbangan ini berjarak ribuan kaki. Dan saat dia berhenti, bekas pedang sedalam tulang muncul di lengan kanannya. Keterampilan pedang petir, bahkan tubuh pria kuat transenden klan kegelapan tidak dapat menahannya. Pria super kuat dari klan kegelapan berubah warna secara drastis. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan ini begitu menembus sehingga bahkan tubuhnya yang transenden pun tidak dapat menahannya. Datang lagi. Pedangnya berhasil, dan Qin Chen datang untuk membunuhnya lagi. Dan Xiao Yao Zizun juga mengendalikan menara Huang Tian untuk menekannya. Pagoda ini menunjukkan kekuatannya. Di sisi lain, cahaya pedang Qin Chen seperti naga guntur, muncul di depan pria super kuat klan gelap dalam sekejap. Brengsek, ucap pria super kuat klan gelap tampak ketakutan dan marah, dan buru-buru melawan. Dengan raungan, mereka bertiga langsung bertarung bersama. Pada saat ini, Qin Chen mengaktifkan menara Guyu, dan Xiao Yao Zizun mengaktifkan menara Huang Tian. Kedua menara tersebut menekan segalanya dengan kekuatan yang mengerikan, sehingga mustahil bagi pria super kuat klan gelap untuk menghindar dengan mudah, dan ditahan lagi dan lagi. Dan energi pedang Qin Chen yang mengandung niat membunuh yang menggelegar bahkan lebih mengerikan, dia terus menebas, meninggalkan bekas pedang di tubuh pria super kuat klan gelap ini, membuatnya mengaum lagi dan lagi. Saat ini, dia diliputi keterkejutan dan kemarahan. Ia adalah sosok yang super kuat di klan kegelapan, namun ia justru dikepung oleh dua ekor semut yang bahkan tidak transenden. Jika tersiar kabar, ia pasti akan ditertawakan oleh orang-orang di Laut Kosmik. Faktanya, Qin Chen dan Xiao Yao Zizun tidak dapat menahannya dengan tingkat kultivasi mereka. Namun, menara Huang Tian dan menara Guyu lah yang membuatnya merasa terjebak. Kedua pagoda tersebut menghalangi ruang dan waktu, bahkan dapat mengubah aturan Laut Kosmik ini. Ini jelas merupakan harta karun yang transenden. Pria kuat transenden klan gelap ini begitu tertekan hingga dia hampir menjadi gila. Di sisi lain, Qin Chen juga cukup tertekan. Tubuh orang super kuat itu terlalu keras. Jika itu adalah transenden setengah langkah umum, itu pasti sudah lama jatuh oleh pedang, tetapi orang di depannya penuh dengan bekas luka, tetapi dia masih bisa bertahan. Itu tidak normal. Tetapi benar juga bahwa tubuh orang kuat yang transenden dapat melintasi lautan kosmik, dan kekuatan biasa tidak dapat menembusnya sama sekali. Jika Qin Chen tidak memiliki kekuatan darah guntur untuk menghancurkan segalanya, jika itu adalah orang lain, dia tidak akan bisa memotong rambut pihak lain sekalipun. Niat pedang Qin Chen berkobar dan dia menyerang lagi dengan liar. Sial, apa menurutmu aku tidak bisa berurusan denganmu? Pada saat ini, pria super kuat klan gelap tiba-tiba meraung, dan nafas yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan transenden langsung dibakar. Ketika pria super kuat klan gelap ini langsung membakar asal-usulnya sendiri, seluruh lautan kosmik mendidih. Dalam sekejap, seluruh lautan kosmik seakan membentuk tsunami besar, melonjak langsung menuju Qin Chen dan yang lainnya. Ekspresi Qin Chen dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka buru-buru menempatkan menara Huang Tian dan menara Guyu tepat di depan mereka. Dengan keras, gelombang tak berujung menelan Qin Chen dan yang lainnya, membuat Qin Chen dan Xiao Yao Zizun terbang jutaan kaki jauhnya dalam sekejap. Kedua pria itu mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Qin Chen, orang ini gila, dia benar-benar membakar sumbernya. Ucap Xiao Yao Zizun berkata dengan ekspresi jelek. Orang kuat yang transenden sudah jauh lebih unggul dari mereka, dan dengan sumbernya langsung terbakar, kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Ayo pergi. Dengan teriakan pelan, Xiao Yao Zizun menggunakan kekuatan ini untuk berbalik dan bergegas langsung ke kedalaman Laut Kosmik. Namun, di hadapan orang super kuat yang gila, mereka berdua bahkan bukan transenden. Untuk apa mereka tinggal? Apakah mereka ingin mencari kematian? Bagi Xiao Yao Zizun dan Qin Chen, tidak sulit untuk bertarung melampaui level di level lain manapun, tetapi detasemen berbeda. Ini adalah alam yang sama sekali berbeda, yang mewakili supremasi sejati. Jika Anda ingin melampaui level, pertarungan hanyalah sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Di samping, Qin Chen melirik pria super kuat klan gelap, dan mengikuti setelah tubuhnya bergoyang.
Kedua orang itu berubah menjadi dua aliran cahaya dan langsung menuju ke kedalaman laut kosmik. Kemana harus pergi? Ucap pria detasemen klan gelap meraung dengan marah, dan mengejar Qin Chen dan yang lainnya. Tangan besarnya langsung terulur, seperti langit gelap menutupi langit, dan menangkapnya secara langsung. Tangan besar itu berubah menjadi paksaan tanpa akhir dan langsung menangkap Qin Chen dan mereka berdua. Mata Qin Chen berkedip dingin, dan dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Dengan letupan, kilat menyambar, merobek celah di tangan besar itu. Tapi saat berikutnya, tangan besar itu jatuh, dan dengan keras, gelombang besar menghantam laut kosmik, mendorong Qin Chen dan Xiao Yao Zizun ke laut kosmik yang tak berujung. Xiao Yao Zizun memuntahkan seteguk darah dan bergumam, "Saya telah berada di alam semesta selama bertahun-tahun, dan ketika saya pertama kali naik, saya diburu oleh leluhur Yuanmo itu. Saya tidak menyangka akan diburu oleh orang ini lagi hari ini, tunggu saja, saat aku menerobos ke alam transendensi, dan aku akan melihat bagaimana aku menghancurkanmu sampai mati." Xiao Yao Zizun mengoceh dengan marah sambil melarikan diri, dan ludahnya hampir keluar. Asal-usul transenden yang tak terbatas ditekan, dan Xiao Yao Zizun serta Qin Chen diledakkan lagi, dengan rasa sakit dan bekas luka yang parah di sekujur tubuh mereka. "Orang tua, jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku bertarung denganmu. Jika kamu berada di level yang sama, aku akan mengambil nama keluargamu jika aku tidak mengalahkanmu," kata Xiao Yao Zizun mengutuk, tapi terbang secepat yang dia bisa. Di samping, Qin Chen tercengang. Bayangan Xiao Yao Zizun di benaknya sebagai seorang senior tiba-tiba runtuh. Apakah ini masih senior Xiao Yao yang legendaris? Kenapa dia sangat mirip dengan bandit? Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu mempedulikannya lagi, dan terbang sambil melarikan diri. Dari belakang, pria super kuat klan gelap terus mengejar, mengaum, dan auman yang menggemparkan bumi bergema di seluruh dunia, seperti dewa iblis, terus-menerus menghancurkan mereka. "Dua semut, tidak peduli bagaimana kamu melarikan diri hari ini, kamu tidak dapat lepas dari genggamanku. Aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian," ucap pria super kuat klan gelap ini meraung, dan aura transenden tak berujung melonjak dari tubuhnya. Samar-samar terlihat bahwa di belakangnya, sebuah benua gelap kuno muncul, memancarkan aura yang menantang langit. Jika hal ini terus berlanjut, pasti akan terjadi pertarungan maut antara kedua belah pihak. "Nak Qin Chen, jika kita benar-benar ingin bertarung nanti, kamu harus lari dulu dan serahkan orang ini padaku," ucap Xiao Yao Zizun mengertakkan gigi dan matanya menjadi galak. "Tidak," ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. "Jangan bodoh," ucap Xiao Yao Zizun mengertakkan gigi dan berkata lagi, "Orang ini sulit untuk dihadapi. Bahkan jika kita berada di atas angin sebelumnya, itu karena orang ini tidak berjuang keras. Jika tidak, jika orang kuat yang transenden begitu mudah untuk dibunuh, alam semesta awal kita tidak akan diselimuti oleh bayang-bayang klan kegelapan selama berabad-abad. Lagi pula, aku harus memastikan keselamatanmu saat memasuki laut kosmik kali ini. Sedangkan untuk keselamatanku, jangan khawatir. Apa menurutmu aku tidak punya kartu truf? Karena aku berani datang ke laut kosmik, persiapanku sudah cukup, bagaimana aku bisa mati dengan mudah di sini?" Sebelum Xiao Yao Zizun selesai berbicara, dia tiba-tiba mengaktifkan menara Huangtian. Dengan keras, dia memblokir serangan pria kuat transenden klan gelap, tetapi seluruh tubuhnya meledak lagi, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. "Sial, kamu sangat menyakitiku," teriak Xiao Yao Zizun dengan marah, "lupakan, lebih baik melarikan diri demi hidupmu." Xiao Yao Zizun berlari sangat cepat, tiba-tiba dia melihat pusaran gelap di kejauhan, dan matanya berbinar. "Ada lubang cacing di sana, masuklah." Begitu kata-kata itu keluar, Xiao Yao Zizun langsung bergegas. Mata Qin Chen juga berbinar. Lubang cacing di laut kosmik sangat berbahaya dan mengarah ke alam rahasia yang mengerikan, tetapi saat ini, Qin Chen dan yang lainnya tidak terlalu peduli. Ingat, setelah memasuki lubang cacing, langsung masuk ke menara Guyu. Menara ini adalah harta karun transenden yang dapat melindungi keselamatan Anda, kata Xiao Yao Zizun sambil mempercepat. Saat ini, mereka hanya berjarak beberapa saat dari lubang cacing. Tidak mudah memasuki lubang cacing. Di kejauhan,
Pria super kuat klan kegelapan begitu luar biasa sehingga bahkan sebuah tangan besar pun datang untuk melihatnya. Kali ini, dia langsung mengaktifkan asal-usulnya, dan kekuatan Zhou Yuan juga terbakar. Kekuatan mengerikan yang dibentuk oleh kekuatan Zhou Yuan dikombinasikan dengan kekuatan asal menyelimuti Qin Chen dan Xiaoyao Zizun dalam sekejap. Lubang cacing di laut kosmik penuh dengan bahaya. Tidak ada yang tahu kemana arahnya. Bahkan dia tidak berani menerobos lubang cacing ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Qin Chen dan yang lainnya masuk? Pohon palem besar jatuh, dan seluruh lautan kosmik menimbulkan tsunami. Keluar, teriak Qin Chen dengan tajam dan tiba-tiba berbalik. Cahaya guntur yang tak berujung mekar di tubuhnya, dan dia menahan pukulan itu. Dengan keras, Qin Chen terpesona, seluruh tubuhnya retak, dan saat berikutnya, Qin Chen dan Xiaoyao Zizun sudah bergegas ke lubang cacing. Saat mereka berdua memasuki lubang cacing, kekuatan yang mengerikan sepertinya langsung merobek Qin Chen. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan pria super kuat klan gelap. Tubuhnya yang kuat tidak dapat bertahan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Tidak baik, gumam Qin Chen terkejut dan buru-buru memasuki Menara Guyu. Saat dia memasuki Menara Guyu, raungan pria kuat transenden klan gelap datang dari luar lubang cacing. Kekuatan mengerikan datang dari dunia luar, dan Menara Guyu Qin Chen dan Menara Huangtian Xiaoyao Zizun tiba-tiba berguling kedua arah dan bergegas ke kedalaman lubang cacing, dan menghilang dalam sekejap. Setelah Qin Chen dan Xiaoyao Zizun menghilang ke dalam lubang cacing yang luas, sosok gelap dan transenden juga muncul di luar lubang cacing dalam sekejap. Sial, aku benar-benar membiarkan mereka kabur. Gumam pria kuat transenden klan gelap ini memandang lubang cacing hitam pekat dengan ekspresi jelek di wajahnya, dan kemarahan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Seorang pria kuat dan transenden justru membiarkan dua ekor semut yang bahkan bukan transenden untuk lepas di tangannya, bisa dibayangkan betapa marahnya hati pria kuat tersebut. Jika sampai keluar, saya khawatir ia akan kehilangan muka sepenuhnya. Apalagi kejadian hari ini tidak boleh diketahui oleh leluhur. Begitu leluhur mengetahui bahwa dia telah membiarkan dua makhluk kecil dari alam semesta asli lepas dari genggamannya, dia akan mendapat masalah. Tidak, aku tidak boleh membiarkan mereka kabur. Gumam pria super kuat klan gelap ekspresinya tampak jelek, dan sosoknya tiba-tiba memasuki lubang cacing. Dalam sekejap, kekuatan lubang cacing yang tak terbatas langsung menyelimuti dirinya. Kekuatan lubang cacing ini sangat mengerikan, mengandung kekuatan sobek yang luar biasa, dan sebenarnya mencoba menghancurkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Kekuatan lubang cacing yang mengerikan. Gumam pria kuat transenden klan gelap wajahnya sedikit berubah, dan dia buru-buru mengambil tindakan. Gelombang kekuatan transenden yang tak terlihat menyelimuti dirinya, menutupi tubuhnya. Namun meski begitu, tubuh fisiknya masih menghilang sedikit demi sedikit. Kekuatan penghancur lubang cacing ini begitu mengerikan bahkan tubuh transendenku pun tidak bisa menahannya. Gumam pria kuat transenden klan gelap tampak ketakutan. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba mengertakkan giginya dan dengan keras, sebuah batu giok hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu batu giok hitam itu muncul, aura abadi yang menekan segala arah melonjak keluar dalam sekejap. Tiba-tiba, kekuatan lubang cacing yang menutupi tubuhnya dengan cepat diblokir. Pria kuat transenden klan gelap memandang batu giok hitam di tangannya dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Giok ini adalah harta berharga yang diberikan oleh leluhur. Ketika saya bertemu seseorang dari alam semesta asli, saya dapat langsung menggunakan batu giok hitam ini untuk membunuh mereka. Sayang sekali aku tidak tega berpisah dengannya. Sial, jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya sudah mengeluarkan batu giok hitam ini sejak lama. Sekarang aku telah menyia-nyiakan sebagiannya di tempat seperti ini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa leluhurnya membuat pengaturan seperti itu, tetapi itu sudah terlambat. Apapun yang terjadi, aku harus membunuh kedua orang itu secepat mungkin. Pergilah ke arah ini dulu. Aku ingat arah ini seharusnya adalah tempat orang dengan pedang suci itu pergi. Orang ini memiliki dua harta transenden. Bunuh dia dulu dan mendapatkan hasil panennya. Dengan pemikiran di benaknya, sosok pria kuat transenden klan gelap itu bergoyang dan langsung menuju ke kedalaman lubang cacing, melacak Qin Chen ke arah dia pergi. Namun, ruang dan waktu di lubang cacing ini sangat kacau.
Segera, pria kuat transenden klan gelap kehilangan jejak Qin Chen, dan dia hanya bisa mencoba peruntungannya untuk menemukannya. Di sisi lain, setelah Qin Chen memasuki Menara Guyu, dia merasakan gelombang pusing. Kesadarannya menembus Menara Guyu, dan dia melihat kekacauan ruang dan waktu eksternal. Dia terbang tak terkendali menuju kedalaman ruang dan waktu. Qin Chen terus menyusup ke dalam kesadaran spiritualnya, mencoba mencari tahu kemana dia pergi, tetapi dia tidak bisa mengendalikan arahnya sama sekali di lubang cacing ini, dan hanya bisa membiarkan lubang cacing membawanya lebih dalam. Dan dia juga benar-benar kehilangan jejak Xiao Yao Zixun. Namun, Qin Chen tidak berkecil hati dan mulai berlatih langsung di Menara Guyu ini. Setelah memasuki Laut Kosmik, Qin Chen dengan jelas merasakan hambatan dalam budidayanya. Di alam semesta awal, karena dia akan tertindas oleh asal-usul alam semesta awal, tidak mungkin untuk menerobos ke alam transenden. Namun di Laut Kosmik ini, Qin Chen jelas merasa bahwa tingkat kultivasinya benar-benar tidak dibatasi. Selama dia terus berlatih, dia akan mampu menembus alam transenden. Namun, menerobos alam transenden membutuhkan banyak energi dan bukanlah tugas yang mudah. Jika tidak, klan kegelapan tidak akan berpikir untuk menyerang kemana-mana. Tugas paling mendesak sekarang adalah Qin Chen mengkonsolidasikan budidayanya. Dengan cara ini, Qin Chen terus berlatih di Menara Guyu. Pertarungan dengan pria kuat transenden klan kegelapan memberi Qin Chen pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya sendiri, dan dia juga mendapatkan banyak inspirasi dan perasaan. Waktu berlalu, dan tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan kejutan tiba-tiba di kehampaan di luar. Dia segera bangun dari latihannya, dan kesadarannya menjangkau Menara Guyu. Dia melihat kabut di luar Menara Guyu, dan retakan ruang waktu muncul di depannya. Di balik retakan itu, sepertinya ada dunia yang sunyi. Retakan ini menjulang dan bisa hilang kapan saja. Qin Chen bergegas ke celah itu bersama Menara Guyu tanpa berpikir. Dan ketika Qin Chen bergegas keluar dari celah itu, retakan itu langsung menutup dan menghilang. Jika Qin Chen terlambat, dia akan terpotong oleh retakan itu. Begitu dia bergegas keluar dari celah, Qin Chen tampak sangat waspada dan dengan hati-hati merasakan dunia luar. Apa yang muncul di depan Qin Chen saat ini adalah hutan belantara gundul tanpa jejak manusia. Tampaknya ini adalah dunia yang sepi. Tubuh Qin Chen bergoyang, dia muncul dari Menara Guyu ke dunia luar, dan kemudian menyingkirkan Menara Guyu. Menara Guyu adalah harta karun yang transenden, jadi Qin Chen tidak bisa membiarkan Menara Guyu terekspos dengan mudah. Setelah melakukan ini, Qin Chen mulai memperhatikan pemandangan di depannya. Waktu dan ruang di hutan belantara ini sangat padat. Kesadarannya meluas hingga kurang dari 1% dari alam semesta asli. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa suasana di sini sangat kuat. Berbintik-bintik sepertinya memiliki aura asli yang lebih maju dari kekuatan awal alam semesta, namun tidak dapat benar-benar dirasakan. Dengan kata lain, mustahil untuk benar-benar menyerap kekuatan asli ini. Saat ini, yang bisa dia lihat hanyalah gurun tanpa nafas kehidupan. Selain itu, ada jurang di mana-mana, dan bahkan beberapa retakan tak kasat mata yang tersembunyi di dalam kehampaan. Begitu dia bisa terbang melewati semacam ini, retakan bisa jadi terbelah dua jika tidak hati-hati. Qin Chen menghirup udara dingin. Bagaimana ini bisa menjadi alam bertahan hidup? Ini jelas merupakan alam rahasia yang penuh bahaya. Retakan dalam kehampaan semacam ini tidak lebih lemah dari kekuatan robeknya lubang cacing. Mungkinkah itu adalah alam semesta yang telah jatuh? Atau suatu tempat rahasia berbahaya di lautan kosmik? Qin Chen juga datang ke laut kosmik untuk pertama kalinya. Meskipun Xiao Yao Zixun menjelaskan banyak hal tentang laut kosmik kepadanya dalam perjalanan, Qin Chen masih sangat berhati-hati ketika dia datang ke tempat asing untuk pertama kalinya. Memahami bahaya di sini, Qin Chen membangkitkan semangatnya dan bergerak lebih dalam dengan hati-hati. Setelah Qin Chen berjalan lama lagi, dia menyadari bahwa celah tersembunyi di kehampaan yang dia lihat sebelumnya bukanlah apa-apa. Sepanjang jalan, dia melihat jurang tak berujung yang bahkan kesadaran spiritualnya tidak dapat memindai hingga ke dasar, dan dia menemukan celah gelap yang tergantung terbalik. Retakan yang kering dan retak menggantung terbalik, pecah dan berantakan, dan puncak gunung yang besar miring hingga jatuh. Banyak retakan di tanah saling bersilangan, yang sangat mengejutkan untuk dilihat.
Sepertinya saya telah sampai di benua yang ditinggalkan atau alam semesta yang rusak. Gumam Qin Chen melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget, berpikir dalam-dalam di dalam hatinya. Dalam hal ini, kemungkinan besar tidak ada makhluk hidup di dunia ini. Pikiran itu muncul begitu saja di benak saya. Tiba-tiba, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari jurang yang sangat dalam dan bergegas menuju Qin Chen. Qin Chen menebas dengan pedangnya tanpa memikirkannya, melepaskan energi pedangnya yang mematikan secara langsung.